Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 8 Desember 2021, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 26 sampai dengan ayat 36. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, semua manusia lahir di dalam belenggu dosa asal yang diwariskan Adam dan Hawa. Oleh karena itu, semua manusia dinyatakan berdosa sejak lahir. Oleh karena warisan dosa asal itu melekat erat pada kemanusiaan kita, kita tampaknya lebih cenderung dan mudah untuk berdosa dan melakukan kejahatan daripada melakukan kebajikan-kebajikan. Kita kelihatan lambat sekali melakukan kebajikan-kebajikan. Kita lebih cenderung menjauhi Tuhan daripada mendekatinya untuk menikmati kebaikan dan cintanya. Pada hari ini terbitlah setangkai tunas dari akar Jese. Pada hari ini pun Maria dikandung tanpa celah dosa. Demikian bunyi antifon Magnificat. Gereja merayakan perkandungan Maria tanpa noda dosa untuk mengingatkan kepada seluruh umat betapa luhurnya martabat Maria sebagai bunda penebus. Maria adalah satu-satunya manusia yang dikecualikan Allah dari warisan Adam itu. Sesungguhnya darah murni ini adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia juga keturunan Adam. Sebagaimana kita, ia pun hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini. Namun, ia punya keistimewaan yang tidak dimiliki siapapun juga. Ia sudah sejak kekal ditentukan Allah untuk menjadi bunda putranya sang penebus dunia. Ia ditentukan untuk melahirkan Yesus anak Allah, dan karena itu sejak awal hidupnya ia dipersiapkan untuk mengemban tugas luhur kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui dialah Tuhan menyalurkan rahmat penyelamatannya kepada manusia. Tuhanlah sumber rahmat, sedang Maria hanyalah salurannya. Sebagai saluran rahmat Allah bagi manusia, maka sudah selayaknya Maria itu penuh rahmat dan suci tak bercela. Demikian ia ditebus dengan cara yang paling sempurna, diperkandungkan tanpa noda dosa, suci tak bercela di hadapan Allah.
Saudara-saudara yang terkasih, dalam warta Injil yang tadi kita dengar bersama, Malaikat Gabriel menjelaskan mengenai anak yang dikandungnya dan berkat kuasa Roh Kudus yang menyertainya, membuat Maria dengan berlandaskan iman yang dimiliki, berani menerima tugas dan tanggung jawab yang melampaui kepentingan sosial dan pandangan orang. Jawaban Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu," adalah tanda orang beriman. Ada dua hal yang ditunjukkan Maria dalam jawaban ini. Pertama, adalah kerendahan hatinya di hadapan Tuhan yang menunjukkan kesediaan mengambil tanggung jawab apapun konsekuensinya. Sadarilah bahwa iman tidak bisa tanpa tanggung jawab. Lalu yang kedua, adalah penyerahan diri Maria secara total kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendaknya atau kehendak orang lain di sekelilingnya. Rencana Tuhan mengalahkan rencana diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar. Saudara-saudara yang terkasih, jawaban Maria ini atau yang disebut dengan fiat juga membuka rencana keselamatan Tuhan sampai pada zaman kita dan berlangsung terus sampai akhir zaman. Fiat Maria ini selalu memulai pembaharuan manusia dan dunia, karena Putra Allah datang ke dunia untuk keselamatan. Dengan alasan ini, gereja patut merayakan perayaan ini secara meriah dengan harapan bahwa kita juga sebagai umat beriman merasakan fiat Maria dalam rencana keselamatan kita. Sebagai umat beriman, kita juga diajak untuk membuat fiat masing-masing sebagai rasa tanggung jawab orang beriman di hadapan Tuhan sebagaimana Maria telah lakukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Maria, dengan senang hati kami merenungkan rahasia keterpilihanmu menjadi Bunda Penebus. Engkau telah dibebaskan Allah dari kutuk dosa yang telah menimpa umat manusia. Jiwamu diperkaya dengan rahmat Allah dan memancarkan semarak kemuliaan Allah. Ya Maria yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.